Baik teman-teman, di sini saya akan praktek menangani kasus konseling dengan masalah takut dan cemas berlebihan saat harus presentasi di kelas. Nah, dampak dari masalah tersebut menghindari presentasi, nilai rendah, jantung berdebar, tangan gemetar, dan di sini saya akan menggunakan pendekatan teknik behavioral. Nah, yang berfokus pada respon kecemasan yang tampak berdebar dan menghindari. Nah, tujuan konselingnya yaitu klien mampu mengurangi kecemasan dan berani melakukan presentasi secara bertahap. Teknik behavioral yang digunakan yaitu desensitisasi sistematis yang dikombinasikan dengan relaksasi dan hierarki kecemasan. Oke, mari kita simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk, Mas. Ya Pak. Bagaimana kabarmu hari ini, Mas? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana tadi di perjalanan? Tadi di perjalanan sedikit ada kendala Pak, bannya bocor Pak. Tapi sekarang alhamdulillah ya, Masnya Ya bisa Pak. dapat sampai di sini. Ya Pak, alhamdulillah. Saya melihat Masnya ini duduk dengan rapi dan menatap saya. Terima kasih sebelumnya sudah datang. Coba sih silakan ceritakan apa yang membuatmu ingin konseling dengan Bapak. Saya sangat merasa takut Pak pada saat saya akan melakukan presentasi. Setiap maju ke depan, jantung, badan, semuanya rasanya bergetar Pak, kayak ada yang mengguncangkan seisi dunia Pak, saking saya takutnya Pak. Oh, jadi kamu mengalami ketakutan saat presentasi dan tubuhmu bereaksi dengan jantung berdebar. Seperti itu ya, Mas? Iya Pak, saya sampai pernah pura-pura sakit Pak, saking saya takutnya Pak. Kamu merasa sangat cemas dan tertekan sampai memilih menghindar. Jadi apa yang biasanya terjadi tepat sebelum kamu merasa takut? Saya kalau maju membayangkan seolah-olah semua orang itu yang ada di depan saya melihat saya dan menertawakan saya Pak. Jadi saya merasa takut Pak. Jadi yang muncul lebih dulu adalah bayangan, situasi, lalu tubuh bereaksi dengan cemas. Seperti itu ya, Mas? Iya Pak. Nah, jadi dalam pendekatan behavioral, kecemasan dianggap sebagai respon yang bisa dipelajari dan juga bisa dikurangi secara bertahap. Jadi mari kita relaksasikan dulu, Mas, sebelumnya. Sebelum membayangkan situasi, mari tarik nafas perlahan selama 5 detik, lalu hembuskan. Coba Mas, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke. Jika saya minta kamu memberi skala mulai dari 0 sampai 10, seberapa cemas kamu pada saat membayangkan presentasi di kamar, presentasi di depan 2 teman, dan presentasi di kelas bingung? Kalau pada saat di kamar 3 Pak, dan saat 2 teman 6, dan saat saya berada di kelas penuh 9 Pak. Oh, artinya kecemasanmu itu meningkat sesuai situasi ya, Mas? Iya Pak. Jadi sekarang sambil bernapas tenang, bayangkan kamu presentasi di kamar sendiri. Masih agak tegang Pak, tapi lebih ringan. Bagus, itu tandanya kamu bisa mengendalikan respon tubuhmu.
Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin memastikan apakah langkah latihan yang kamu lakukan sudah jelas. Iya Pak, saya akan melatih pernapasan dan mulai berlatih presentasi di kamar selama 5 menit. Oke, jadi fokusmu minggu ini adalah relaksasi dan membayangkan situasi presentasi yang paling ringan dulu ya Mas ya. Jika suatu hari kamu lupa atau malas berlatih, apa yang kamu lakukan supaya tetap konsisten? Mungkin saya bisa membuat pengingat di HP agar saya bisa selalu ingat dan bisa melatih kemampuan saya Kak. Oke, itu strategi yang sangat baik ya Mas ya. Menggunakan pengingat akan membantu membentuk kebiasaan baru. Nah, sepertinya sekarang kamu terdengar lebih yakin dibandingkan saat awal kita mulai. Dan gitu Mas? Iya Pak, saya jadi merasa kecemasan saya bisa berkurang dan tidak sama seperti sebelumnya. Perasaan yakin itu penting. Itu tanda kamu mulai punya kendali atas respon tubuh. Kita menemukan bahwa kecemasanmu itu muncul sebagai respon yang bisa dilatih ulang. Kita sudah mulai dengan relaksasi dan desensitisasi dari tingkat paling ringan. Di minggu ini kamu dan kita membayangkan presentasi di kamar selama 5 menit setiap hari. Kamu berhasil melalui tahap awal dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada sesi berikutnya untuk melihat perkembanganmu dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Terima kasih sudah bekerja sama hari ini, sudah mau datang dan menemui Bapak untuk melakukan proses konseling. Terima kasih Pak, saya merasa lebih tenang dan ingin mencoba latihan itu Pak. Iya.